Terima kasih Anda masih di Rosi. Saya masih bersama staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Romo Moko atau yang dikenal dengan Dr. Haryat Moko. Romo, masih ketika Romo banyak menulis tentang etika politik dan mengajar juga tentang etika di UI, di PT IKA, di Sanata Dharma. Pertanyaan saya adalah sebenarnya dalam politik, apa memang masih ada etika? Nah, kalau kita memahami etika politik ya, etika politik sebagai hidup baik bersama dan untuk orang lain dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang lebih adil, etika politik masih relevan. Jadi etika politik jangan hanya disamakan dengan etiket. Etiket itu ungkapan rasa hormat terhadap orang lain. Tetapi tidak menjawab mengenai masalah siapa dirugikan, siapa diuntungkan. Tidak menjawab masalah nilai-nilai apa yang saya perjuangkan. Batas-batas tanggung jawab saya apa. Konsekuensi bagi masyarakat banyak apa. Itu etiket tidak berpikirkan. Ini etika politik. Ya. Jadi etika politik itu berbeda dengan hukum. Saya ingin membuat sebuah menceritakan sebuah sedikit anekdot ya. Seorang ibu ulang tahun ke-40. Biasanya nggak menemani suami sarapan karena ulang tahun menemani. Lalu cerita ke suaminya, "Pak, tadi malam saya mimpi aneh." "Aneh apa?" "Nggak tahu. Ada orang datang memberi saya kalung Tiffany, Pak." "Apa ya Pak artinya?" Suaminya jawab, "Oh, kamu akan tahu nanti kalau saya sudah pulang kerja." Merasa suaminya nangkap apa yang dia maksudkan, dia senang sekali sepanjang hari kerja itu nyanyi-nyanyi terus, nggak pernah bersiul-bersiul. Biasanya sore suami jam 4:30 sudah sampai rumah, ini belum. Dia malah senang, berarti mampir ke butik dulu atau ke mall. Ya. Untuk beli perhiasan. Iya, jam 5:30 sampai rumah, dari jauh bawa bungkusan. Dijemput di depan rumah, biasanya nggak dipeluk pakai bahasa Inggris lagi my honey gitu. Langsung diberikan bungkusannya itu, dibuka oleh istrinya, senang sekali dibuat. Ternyata isinya apa? Buku, judulnya Cara Menafsirkan Mimpi. Benar enggak Bapak ini? Salah enggak Pak? Secara hukum suaminya ini enggak salah karena apa yang dikatakan itu. Hukum itu apa yang dikatakan, apa yang ditulis. Tetapi dari sisi etika, dia tidak menangkap apa yang diharapkan oleh istrinya. Itu masuk ke etika? Etika itu kalau saya pernah memberikan di Dewas KPK dan KPK, dari pihak KPK mengatakan berarti etika itu subjektif dong, sedang hukum objektif. Tidak, etika tidak subjektif. Etika itu intersubjektif. Artinya apa? Subjek-subjek yang mempunyai kesadaran moral tertentu akan peka bahwa ini etika atau bukan. Itu maksudnya. Nah, kalau mengenai sebetulnya lalu nanti kan mesti Mbak Rosi akan nyerang saya. Banyak orang pinter, tahu orangnya cerdas tapi malah korup. Ya, banyak orang pinter nggak tahu etika. Nggak tahu etika, dalam arti etika ini. Saya akan mengatakan tahu tidak sama dengan bisa melakukan. Antara tahu dan bisa melakukan itu ada jembatan, namanya modalitas Mbak. Nah, etika politik, etika publik itu yang penting justru modalitasnya. Yang menjembatani antara tahu dan bisa melakukan. Saya memberi contoh sederhana. Kalau saya punya mahasiswa, nyontek, HP dikumpulkan bisa nyontek, duduk jarang masih bisa nyontek. Saya nggak perlu marah, saya hanya bilang semester depan ujian lisan. Ini mengubah perilaku. Saya pernah mengajar di PT IKA, salah satu mahasiswa yang mantan Kapolres, saya tanya apa artinya modalitas. Dia memberi contoh bagus. Saya punya anak buah, seminggu bisa terlambat 2-3 kali, sudah dihukum push up, sudah disuruh terik matahari sampai 2-5 jam, dan diancam akan tidak naikkan pangkat, tetap terlambat. Akhirnya saya ngunjungi. Ternyata rumahnya jauh. Kalau berangkat itu naik angkot, ngantar anaknya dulu ke SD, dari SD anaknya ganti angkot, ya tentu terlambat. Modalitasnya apa? Ya saya bilang, ambil kredit sepeda motor, saya bayar DP-nya, kamu bayar cicilannya. Sejak itu nggak pernah terlambat. Jadi yang terpenting dalam etika politik itu justru bukan hanya tahu apa normanya, tetapi bagaimana menjembatani antara tindakan dan perbuatan. Salah satu contoh, e-budgeting itu adalah modalitas yang dilakukan Ahok waktu menjadi gubernur itu
ada e-budgeting sehingga orang bisa, memang masih ada korupsi tetapi minimal orang bisa melacak kalau dengan cara itu. Jadi kita sering merasa kalau seakan-akan kalau tahu sama dengan bisa melakukan. Padahal yang penting justru bagaimana menjembatani antara tahu dan bisa melakukan. Jadi sebenarnya persepsi soal matahari kembar dalam kepemimpinan nasional ini bisa dihentikan kalau paham etik. Ya, dengan cara itu sebetulnya lalu kita akan mengatakan ya kita harus tahu ya. Istilah matahari kembar itu kalau kita kaitkan dengan ilmu komunikasi kan orang mengatakan realitas itu tidak pernah telanjang. Atau orang mengatakan informasi adalah interpretasi. Artinya apa? Yang ada itu bukan realitas telanjang tapi mediated social reality. Jadi realitas itu selalu dimediasi oleh media juga. Dan dibentuk juga. Dan di framing juga. Ya. Maka sebetulnya lalu apakah realitas kembar ini kenyataan atau karangan, kita akan mengatakan ada yang menghembuskan supaya ini juga menjadi realitas. Atau cara supaya mendesak kepada dua pihak yang dianggap supaya Pak Prabowo mengambil tegas, saya ya yang presiden aktualnya. Dan supaya juga nanti bukan hanya deklarasi mengatakan saya bukan sebagai penguasa tapi Pak Prabowo, tapi juga satunya kata dan perbuatan gitu loh. Dalam bahasa, dalam aspek bahasa itu illocutionary. Artinya apa? Semua pernyataan itu ada implikasinya bagi saya. Atau dengan kata lain satunya kata dan perbuatan. Kalau saya mengatakan ini betul tidak? Bahwa itu saya memang tidak melakukan. Itu loh yang penting. Dan itu adalah ciri yang paling utama dari mereka yang memiliki etika. Ya, betul. Terima kasih Romo Moko sudah di Rosi. Kita akan ketemu lagi untuk berbicara. Semoga percakapan ini bisa menjadi bagian dari benchmark kita semua dalam penyelenggaraan berbagai macam hal. Apapun itu, etik adalah yang terutama. Terima kasih Romo. Terima kasih Pak Rusi. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.